Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema persiapan pencoblosan pemilu 2024 yang tentunya kurang dari 24 jam kita akan hadapi di esok hari. Saya ingin ke Pak Rahmat dulu nih. Poin yang saya dapatkan di segmen sebelumnya Bapak, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, hal-hal yang tidak diinginkan di hari-hari ini seperti apa nih biasanya Pak? Ya, karena gini, memang kita kalau berbicara pengalaman selama ini memang tidak pernah terjadi di Kota Bengkulu ini konflik yang cukup besar. Dan mudah-mudahan jangan sampai terjadi ya Pak. Kita minta jangan. Tapi kan kalau kita kan melihatnya itu kan ada potensi atau tidak. Iya. Nah itu kita coba lihat. Makanya kita selalu berkomunikasi dengan rekan-rekan KPU. Misal kita dapat informasi, misalnya ya, ada mobilisasi massa atau massa eksodus misalnya kan. Nah kan kita cepat nantinya bisa mengingatkan, karena ini kan bisa akan memicu konfliknya. Tiba-tiba mereka datang mau milih gitu. Sedangkan yang tadi seperti dijelaskan oleh Pak Bambang, yang diperbolehkan memilih itu kan jelas. Ada yang sudah masuk DPTB atau DPK tadi dengan mengingat jumlah surat suara yang ada di ketersediaan di TPS. Nah, jangan sampai nantinya, karena memang kita juga ada pihak keamanan ya, ada pihak kepolisian yang sudah mengamankan lokasi TPS, Linmas. Tapi makanya potensi-potensi yang seperti itu kami Bawaslu selalu mengingatkan kepada rekan-rekan di KPU, baik itu PPK, PPS maupun KPPS. Artinya ketika kita melihat potensi seperti itu, kalau di KPU itu ada TPS sulit, kalau kami di Bawaslu itu TPS rawan. Nah, kita melihat potensi itu. Jangan sampai nanti pada proses hari pemilihan hal-hal yang kita tidak inginkan ini terjadi gitu. Makanya kita selalu melihat potensi-potensi kerawanan dalam proses pemilihan nanti itu seperti apa. Dan itulah yang nanti kita coba informasikan kepada kawan-kawan dari mulai tingkatan KPPS, PPS sampai ke posisi PPK maupun di KPU Kota. Seperti itu. TPS rawan ini Pak, kriteria seperti apa? Walaupun bukan di Kota Bengkulu ya Pak, ini sebagai edukasi saja ke masyarakat. Ada di Kota Bengkulu ada TPS rawan. Ada ya Pak? Kalau kriteria TPS rawan di Bawaslu itu kan pertama soal terkait masalah money politik, itu satu. Yang kedua soal tadi eksodus, potensi eksodus atau tidak memilih mendadak atau segala macam itu. Nah, itu yang kita selalu mengingatkan kepada kawan-kawan KPU itu terkait potensi-potensi yang seperti itu. Jangan sampai nantinya pas tiba-tiba hari H pemilihan gitu, tahu-tahu banyak berbondong-bondong orang mau milih gitu kan. Itu yang paling sering ya Bapak ya, masa eksodus ini yang paling. Iya, kita kan melihat segala sesuatu itu kan tidak bisa juga daripada posisi yang semestinya gitu. Jadi posisi yang kira-kira ada potensi itu pun kita harus lihat juga gitu. Jangan sampai nantinya posisi-posisi seperti itu, kejadian-kejadian seperti itu akan mengganggu proses pemilihan umum ini. Makanya kita selalu beberapa malam dari mulai masa tenang ini kan kita melakukan patroli pengawasan. Nah, patroli pengawasan ini kan melihat TPS-TPS rawan yang diidentifikasi oleh kawan-kawan Panwascam, Panwas Kelurahan. Nah, itu kita masuk ke sana. Kita lihat bagaimana nantinya potensi-potensi ancaman untuk pemilu ini menjadi kacau di TPS tersebut, itu kita lihat gitu. Nah, makanya kita selalu melakukan komunikasi dengan baik ke kawan-kawan ini. Oke Pak, jadi walaupun kita bisa dikatakan juga cukup aman dan kondusif di Kota Bengkulu, tetap antisipasi dilakukan gitu ya, betul, agar hal-hal tidak diinginkan ini dapat tidak terjadi pada kita yang ada di Kota Bengkulu ini ya Bapak ya. Ke Pak Bambang nih, berkaitan dengan pemilihan hari besok, kemudian ini juga yang sering menjadi pertanyaan bagi masyarakat Pak. Saya lihat itu di beberapa informasi kan ada potensi juga untuk pemilihan ulang karena alasan-alasan tertentu itu Pak, karena situasi-situasi tertentu.
Itu situasi seperti apa yang mengharuskan untuk pemilihan dilakukan secara ulang gitu Pak di satu TPS? Kalau pemilihan ulang itu mungkin karena bencana alam. Salah satunya bencana alam, terus huru hara, terjadi kekacauan, sehingga kita mengharuskan untuk dilakukan pemilihan ulang. Oke. Jadi situasinya sudah pernah sebelumnya Bapak di Kota Bengkulu khususnya? Menurut informasi di Kota Bengkulu ada pemilihan ulang. Diharapkan nanti untuk besok pemilu yang akan kita hadapi ini lancar dan tidak ada pemilihan ulang. Oke, kalau pemilihan ulang kan berarti ngulang lagi nih Pak prosesnya nih Pak. Dari menyiapkan logistik lagi, ngirimkan lagi segala macam, pengecekan lagi. Tetapi hanya untuk TPS yang dinyatakan diulang saja. Berarti untuk waktunya langsung dilaksanakan di esok harinya atau seperti apa itu Bapak kalau Ada regulasi yang mengatur hal untuk melakukan pemilihan ulang. sekali lagi kita berdoa jangan sampai terjadi sebetulnya. Tapi ini kan sebagai sebuah pembahasan dan edukasi juga bagi masyarakat kita. Saya ingin ke penghitungan suara nih Pak. Ini yang seringkali menjadi pertanyaan juga bagi masyarakat. Ini penghitungan ini di pemilu sebelumnya kan sampai ada, mohon maaf, ada yang sampai meninggal dunia itu karena dihajar untuk menghitung suara. Saat ini strateginya seperti apa Pak? Kalau KPU memiliki strategi untuk kita menggunakan alat penggandaan. nah itu seperti apa tuh Pak? Kita, di masing-masing TPS kita siapkan fotokopi printer. Jadi nanti satu yang kita tulis manual, kemudian selanjutnya kita perbanyak dengan alat bantu tadi. Tetapi mekanismenya tetap menggunakan tanda tangan dan dicap basah. Oke, Jadi ini kan bukan duplikat. Hanya penggandaan saja, diperbanyak dengan mesin. oke, itu kan artinya apa? Metodologi untuk memastikan suara tadi ada yang dilakukan secara digital, ada yang tetap dilakukan secara manual. Tapi untuk strategi penghitungan ya Pak, dimulai dari jam berapa, dipastikan selesainya jam berapa untuk menghindari petugas-petugas ataupun pelaksana pemilu di tiap TPS ini mengalami kelelahan dan lain sebagainya lah Bapak. Di PKPU diatur setelah pemungutan suara langsung dilakukan perhitungan. Jadi tidak ada istirahat, kita langsung melakukan perhitungan surat suara. Perbedaan dari pemilu sebelumnya Bapak yang banyak sekali petugas kita kelelahan itu? Sebelumnya kan masih manual, jadi ada berapa rangkap, kita katakanlah untuk presiden dan wakil presiden itu sebanyak 23 rangkap. Itu untuk satu suara saja 23 rangkap, dikalikan 5, yang lain-lain itu kalau nggak salah lebih dari 23 rangkap. Jadi ditulis satu persatu. Itu juga ada potensi untuk human error. Penulisan itu kan kalau lembaran pertama sampai lembaran keberapa masih bagus. Oke, jadi human error ini yang coba untuk diminimalisir pada pemilu kali ini. Semakin menarik Bapak, kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen selanjutnya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.